Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Asep Konten akan membahas terkait dengan persiapan e-commerce dan kita akan membahas terkait dengan materi keperawatan maternitas. Pada kesempatan kali ini, mungkin ditargetkan kurang lebih 30 menit untuk menguasai kurang lebih 80% dari materi keperawatan maternitas. Paling boleh untuk disiapkan dulu alat tulisnya dan buku catatannya, dan kita akan mulai untuk pembahasannya setelah yang satu ini. Oke, e-commerce keperawatan maternitas. Nah, untuk keperawatan maternitas sendiri kurang lebih ada biasanya 15-20 soal. Nah, itu tuh ada soal hitungan, ada soal pengkajian, termasuk juga ada diagnosis keperawatan. Paling di sini saya jelaskan terkait dengan materi yang paling umum sering keluar kayak gitu. Dan barangkali tidak semuanya terjelaskan, tapi dengan materi yang saya sampaikan setidaknya mungkin 70% ke atas sudah ada yang tersampaikan di sini seperti itu. Oke, untuk pembahasan kali ini nanti akan dibahas menjadi 3, yaitu ada antenatal, intranatal, dan postnatal. Pembahasannya dibagi seperti itu. Untuk pembahasan pertama terkait dengan antenatal. Jadi yang kita bahas sekarang yaitu terkait dengan materi-materi berkaitan dengan ketika ibu hamil, seperti itu. Oke, yang pertama soal yang sering muncul yaitu menentukan status obstetrik. Kadang memang soalnya hanya satu soal, tapi lumayan kalau misalnya memang terlewat, karena ini soal yang mudah. Nah, ini untuk menentukan status obstetrik biasanya ditentukan dengan GPA, yaitu gravida, para, dan abortus. Untuk gravida itu menitik beratkan pada jumlah kehamilan, para itu lahir minimal lebih dari atau sama dengan 20 minggu, jadi kalau misalkan ada yang lahir 27 minggu walaupun meninggal, itu masuknya ke para kayak gitu. Jadi acuannya lebih dari atau sama dengan 20 minggu keluar si janinnya. Adapun abortus itu keguguran atau lahirnya itu kurang dari 20 minggu kayak gitu. Nah, ini 3 istilah ini yang perlu dipahami, yang perlu diingat seperti itu. Nah, kemudian atau juga bisa kalau misalnya gravida itu apa? Gravida itu kayak misalkan sekarang kehamilan yang keberapa kayak gitu. Nah, itu sih patokannya. Terus ada juga status kehamilan. Nah, status kehamilan ini bagi 3, ada aterm, preterm, sama postterm. Kalau aterm itu cukup bulan, yaitu antara 37 sampai 42 minggu. Kalau misalnya preterm itu kurang bulan, kurang lebih kurang dari 37 minggu. Dan ada postterm itu yang lebih dari yang cukup bulan, yaitu lebih dari 42 minggu. Oke, lanjut. Kita bahas sedikit terkait dengan perubahan psikologis pada kehamilan. Intinya, pada proses kehamilan ini akan ada perubahan-perubahan psikologis pada ibu. Nah, ini berkaitan dengan ini, terkait dengan fluktuasi hormon-hormon di dalamnya. Nah, jadi ketika hormon-hormon ini kan dibagi tiga trimester ya. Trimester ini per 3 bulan. Ada trimester 1, 2, sampai yang ketiga itu sampai 9 bulan. Nah, di trimester itu tuh bisa dilihat ya, ada grafik di sini. Nah, ini ada grafik. Ini terkait dengan grafik hormonnya kayak gitu. Mungkin di sini saya nggak akan menjelaskan secara detail ya, tapi intinya berdasarkan perkembangan hormon-hormon ini ada beberapa perubahan pada ibu hamil mulai dari sistem pulmonari atau sistem paru pernapasannya. Nah, karena di sini ada pembesaran di uterus mengandung anak kayak gitu ya, akhirnya si diafragma mendorong ke atas dan ya agak kedorong ke atas sehingga di sana mengakibatkan pernapasan diafragma itu lebih cenderung lebih banyak. Kenapa? Karena kan ada dorongan dari abdominal atau dari perut ke atas, sehingga paru-paru kurang berkembang, akhirnya mengandalkan yang dari diafragmanya meningkat. Nah, itu pun mengakibatkan adanya hiperventilasi. Jadi ventilasi pada ibu hamil itu lebih dalam. Nah, kayak gitu. Jadi lebih dalam, dan itu mengakibatkan volume tidal pun menjadi lebih meningkat kayak gitu. Jadi karena hiperventilasinya itu. Terus ada juga kardiovaskuler. Kalau untuk kardiovaskuler, ibu hamil itu rata-rata memang nantinya itu si stroke volumenya meningkat. Kenapa meningkat? Karena itu adanya kebutuhan kan kebutuhan nutrisi kan ke janin juga perlu. Nah, akhirnya stroke volume itu jantung mengkompensasinya dengan stroke volumenya keluar lebih cepat sehingga dari heart rate pun meningkat ataupun cardiac outputnya meningkat. Karena hal ini mengakibatkan resisten vaskular sistemik. Jadi ada resistensi, akhirnya tekanan darahnya bisa turun kayak gitu. Kenapa bisa turun? Karena nanti itu mulai ada banyak pelebaran pembuluh darah. Nah, pelebaran pembuluh darah ini tuh diikuti dengan plasma volumenya itu akan meningkat. Plasma volumenya meningkat. Nah, karena plasma volumenya meningkat, ini bisa mengakibatkan edema kayak gitu, edem.
jadi bengkak-bengkak di seluruh tubuh ibu hamil. Nah, biasanya edema ini memang berkaitan dengan tadi terkait dengan plasmanya tadi karena plasmanya meningkat volume plasma di intravaskuler kayak gitu. Nah, kemudian ada juga bisa menyebabkan anemia. Kenapa anemia? Karena nah itu perbandingan antara Hb hemoglobin dengan plasma itu akan jauh gitu kayak gitu. Jadi 60%-nya itu plasma sedangkan 40% Hb sehingga ada ketimpangan jumlah plasma dengan hemoglobin kayak gitu. Jadi rata-rata bisa jadi ke anemia dan juga ada peningkatan clotting factor sehingga ada jadi lebih kental darahnya itu kayak gitu. Terus dari payudara itu ada hiperpigmentasi di areolanya, kemudian karena ada progesteron dan estrogen akhirnya mengembang dan juga menghasilkan tadi ASI kayak gitu. Dan selain itu juga ada juga kalau misalnya dari digestif karena ada tekanan intraabdominal yang karena membesar perutnya, itu bisa jadi adanya reflux dan itu juga dipengaruhi karena hormon-hormon progesteron terutama itu merelaksasikan sphincter yang di atas lambung. Jadi ketika ada sphincter itu agak terbuka, ya itu bisa reflux, bisa muntah-muntah kayak gitu untuk ibu hamil ya. Nah, termasuk juga bisa menyebabkan konstipasi. Kenapa bisa konstipasi? Karena dari konstipasi ini diakibatkan oleh hormon-hormon tadi yang mengakibatkan bising usus ibu hamil itu menjadi lebih cenderung lebih turun. Nah, selain itu juga dari muskulo dan dermatologi. Nah, pada ibu hamil misalnya ada striae gravidarum. Striae gravidarum itu apa? Atau stretch mark gitu ya. Jadi garis-garis di perut kayak gitu. Atau juga ada juga kadang ada malasma atau kloasma. Nah, malasma atau kloasma ini jadi ada kayak apa ya namanya itu ya? Yang kayak gini di sini. Kayak kayak laba-laba cuman di wajah dan lebih gelap gitu atau juga ada hiperpigmentasi pada ibu hamil karena pengaruh hormon-hormonnya tadi. Dan juga dari berat badan pun meningkat 10-15 kg. Ini diikuti karena perkembangan dari bertambah besarnya uterus. Adapun kalau misalnya di urinary sama vaginanya, jadi kalau misalkan di sistem kandung kemihnya atau di vaginanya dulu ya, di vaginanya dulu, itu ada suatu bakteri sebetulnya pada bakteri flora normal di sana ketika hamil dan itu mengakibatkan pH di sana jadi lebih turun kayak gitu. Jadi pH vagina itu lebih turun kalau ibu hamil ketika hamil. Terus selain itu juga eh, pada sistem kemihnya itu tuh akan mengakibatkan kecenderungan untuk peningkatan renal blood. Jadi aliran darah, kan tadi kan aliran darahnya besar ya, jadi aliran darah ke ginjal juga semakin besar yang masuk ke sana. Nah, karena semakin besar, ya otomatis nanti GFR pun makin besar. Karena GFR-nya makin besar, GFR itu kan frekuensi penyaringan di glomerulus ya. Nah, itu juga mengakibatkan frekuensi kemih meningkat, kayak gitu. Adapun untuk setiap trimesternya, biasanya untuk trimester pertama itu mual muntah sama sering BAK mulai sering. Di trimester kedua itu tidak ada gangguan kemih biasanya. Dan di trimester ketiga itu gangguan BAK-nya lebih sering lagi. Nah, terus untuk kunjungan ibu hamil biasanya memang minimal 4 kali kunjungan, di mana di trimester 1 itu 1 kali kunjungan, di trimester 2 1 kali kunjungan, dan trimester ketiga 2 kali kunjungan, biasanya di bulan ke-8 dan 9. Lanjut, kita bahas terkait dengan taksiran kelahiran. Nah, untuk menentukan taksiran kelahiran, ini tentukan dengan HPHT atau haid pertama dari haid terakhir. Maksudnya gimana? Jadi, HPHT ini yaitu haid pertama ketika menstruasi ibu berakhir gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi untuk HPHT ini bisa menaksir kira-kira ibu hamil ini bakal lahir tanggal berapa sih, kayak gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Caranya itu yaitu dengan menambah tanggal HPHT ditambah 9 bulan 7 hari. Itu yang utamanya. Jadi kalau misalkan ada tanggalnya sekian, tinggal tambahkan aja 9 bulan tambah 7 hari. Itu secara konsepnya. Cuman untuk memudahkan dalam hitungan, ini ada dibagi dua rumus cepatnya. Ada Januari sampai Maret, itu caranya itu yaitu harinya ditambah 7, bulannya tambah 9. Tahunnya nggak usah tambah atau nggak usah dikurangi. Tetap segini, tahunnya tambah 0. Kayak gitu. Itu kalau misalkan dia HPHT-nya di bulan Januari sampai Maret. Kalau misalkan HPHT-nya antara April dengan Desember, itu harinya tetap tambah 7, cuma bulannya dikurangi 3, dan tahunnya ditambah 1, kayak gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya ini. Misalkan Ibu A ini nih, yang pakai kerudung. Dia itu HPHT-nya 2 Januari 2021. Nah, kalau misalkan kita tadi, ini bulan apa? Bulan Januari. Berarti harinya tambah 7, yang ini ya, oke yang ini, Januari sampai Maret. Harinya tambah 7, berarti 2 tambah 7, 9.
Terus bulannya tambah 9, kan Januari itu bulan 1 ya. 1 tambah 9 jadi 10, bulan 10. Bulan 10 itu bulan 10 itu Oktober, jadi Oktober. Dan tahunnya nggak tambah 0 aja. Jadi ini 2021 tetap 2021. Jadi taksiran kelahirannya 9 Oktober 2021. Adapun misalkan ini Ibu B yang nggak pakai kerudung. Nah, dia lahirnya 4 Juni, berarti pakai yang di bawah. Karena April sampai Desember pakai yang bawah. Yaitu harinya tambah 7, bulannya kurang 3, sama tahunnya tambah 1. Nah, di sini 4 Juni. 4-nya itu tambah 7. 4 tambah 7, 11. Nah, kemudian Juni itu kan bulan 6 ya. Nah, dikurang 3 bulannya. 6 kurang 3, 3. Berarti bulan ketiga apa? Maret. Jadi 11 Maret. Dan tahunnya di sini tambah 1. Jadi 2021 tambah 1, 2022. Jadi 11 Maret 2022. Kalau misalkan teman-teman, rekan-rekan di sini bingung karena dua rumus ini, ngapalinnya gimana? Intinya boleh dihafalin satu aja, 9 bulan 7 hari. Intinya HPHT-nya harus tambah 9 bulan 7 hari. Misalkan ya teman-teman pakai yang manualnya, misalkan yang 4 Juni ini nih, 4 Juni 2021. Ya udah, tinggal tambah 9 bulan. Berarti dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Tambah 9 bulan Maret kan. Kemudian tanggal 4-nya tambah 7. 4 tambah 7, 11. Berarti 11 Maret 2022. Karena kan tambah 9 bulan lewati Desember kan. Jadi tahun depan 2022. Itu kalau misalnya cara manualnya. Jadi intinya tambah 9 bulan 7 hari. Kalau misalnya teman-teman malas untuk ngapalin 2 yang Januari, Maret itu. Cuman kalau dari luar kepala lebih enak pakai yang di bawah sebenarnya. Lanjut, terkait dengan usia kehamilan. Untuk menentukan usia kehamilan, itu ada 3 cara. Yang pertama dengan tanggal kunjungan, yang kedua dengan rumus McDonald, sama yang ketiga dengan letak TFU. Untuk dengan tanggal kunjungan, itu ditentukannya kayak gimana? Jadi, kita tentukannya usia kehamilannya yaitu ini dulu. Nah, yang ini. Jadi tanggal pemeriksaan dikurang HPHT-nya dulu. Paling ini dibahas pakai contoh soal ya. Soalnya agak lumayan yang pertama. Terus yang kedua ada rumus dengan McDonald. Nah, rumus McDonald ini menentuk dari tinggi fundus uteri atau TFU dalam sentimeter. Biasanya memang soalnya itu tidak akan jauh-jauh. Jadi si soal TFU-nya itu pasti kelipatan 7. Jadi untuk memudahkan penghitungannya. Nah, kalau misalkan dalam hitungan bulan itu TFU kali 2/7, sedangkan kalau misalkan dalam minggu 8/7, nanti hasilnya sama-sama aja. Nah, adapun kalau misalkan dari letak TFU, letak tinggi fundus uteri, nah ini misalnya kan dari TFU ini tentukan pas leopold 1 ya. Jadi ketika pemeriksaan leopold, oh ketemu nih TFU-nya di mana. Nah, itu juga bisa memperkirakan usia kehamilannya. Kalau misalkan di pas ini nih, pas udal atau pusar ya. Kalau pas pusar itu 24 minggu. Nah, 3 jari ke bawah pusar itu 20 minggu, 3 jari di atas pusar 28 minggu. Nah, terus kalau misalkan di atas simpisis ini nih, yang apa ya, kandung kemih di atasnya dikit. Nah, ini simpisis, kalau TF-nya di sana itu baru 12 minggu. Kalau misalkan antara simpisis dan pusar itu 16 minggu. Adapun kalau misalnya PX itu di atas ya yang ini. Nah, PX, kalau PX ini 3 jari di bawahnya itu 36 minggu. Terus kalau misalnya antara VX dan pusar, di tengah-tengah nih misalkan, itu bisa 32 minggu atau 40 minggu. Itu tergantung besarnya itu. Besarnya kehamilannya. Cuman jarang kalau misalnya sampai yang di sana, yang dibahas di soal. Biasanya yang di atas-atas ini, dia tengah-tengah 24 minggu, ke bawah 20 minggu, kalau ke atas 28 minggu. Pas di simpisis, tadi berapa? 12 minggu. Antara simpisis sama pusar, 16 minggu. Kalau misalnya 3 jari bawah PX, 36 minggu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya antara PX dan pusar, itu berarti antara 32 minggu atau 40 minggu. Lanjut kita ke contoh soal. Misal dengan tanggal kunjungan. Ini ada soal misalkan ibu datang ke Poli Kebidanan tanggal 7 Juli 2022. Dia periksanya tanggal segini ya, tanggal 7 Juli 2022 kunjungannya. Terus untuk HPHT-nya itu 6 Maret 2022. Berapa usia kehamilannya? Nah, caranya yang pertama kita tentukan dulu usia kehamilannya dengan cara tanggal pemeriksaannya dikurang HPHT-nya. Nah, dia periksa 7 Juli 2022. Berarti di sini 7 Juli itu kan bulan 7 Juli itu bulan 7 gitu ya. Jadi 7 7 2022. Ini tanggal pemeriksaannya. Kemudian selanjutnya si HPHT-nya itu 6 Maret 2022, tulisin 6 bulan 3 2022 di sini. Terus dikurangi ya kayak gitu. Di sini berarti 7 kurang 6 ada 1. 7 kurang 3 4. Nah, 2022 kurang 2022 habis. Nah, ini kan hitungannya hari, ini bulan, berarti 1 hari 4 bulan. Atau 4 bulan 1 hari juga boleh.
Jadi tadi tanggal periksa dikurang HPHT itu hasilnya 4 bulan 1 hari. Nah gini, kita kembali ke sini dulu ke konsepnya dulu. Di sini, maaf, di sini di konsepnya, 1 tahun itu sebetulnya ada 52 minggu. 1 tahun itu 52 minggu. Cuman di sini untuk hitungan bulan kita asumsikan 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Artinya kan kalau misalnya begitu ada 12 bulan nih, kali 4 ada 48 minggu. Otomatis dari 52 minggu ini ada sisa 4 minggu. Makanya kalau misalkan setiap ada 3 bulan, itu ditambahkan 1 minggu. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini, kayak ini nih, dia selisihnya itu 4 bulan 1 hari. Berarti tiap 3 bulan tambah 1 minggu. Berarti dia udah 3 bulan lewat kan? Karena 4 bulan, 3 bulan nih. Berarti ditambah 1 minggu, kayak gitu. Jadi di sini 4 bulannya ubah dulu ke minggu. 4 kali 4, 12 minggu. Berarti 12 minggu 1 hari ya, karena 4 bulan 1 hari, ditambah 1 minggu, karena lewat 3 bulan ini. Jadi hasilnya itu 13 minggu 1 hari untuk usia kehamilannya. Nah, sekarang kalau misalkan dia 7 bulan, di sini 7 bulan 1 hari, maka di sini tambah 2 minggu. Kenapa tambah 2 minggu? Karena tadi melewati 3 bulannya 2 kali. Kebayang nggak? Jadi kayak misalnya 3 bulan sekali, 3 bulan yang kedua kan pasti 6. Itu yang kedua. Jadi tambah kan per 3 bulan tambah 1 minggu. Intinya kayak gitu. Nah, ini untuk usia kehamilannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya pakai rumus McDonald, dia tergantung TFU-nya. Misal, TFU-nya itu 21 cm. Kalau misalnya dalam hitungan bulan, 2/7 kali 21. 21 bagi 7, 3. 3 kali 2, 6. Berarti 6 bulan. Kalau misalnya dalam minggu, 8/7 kali 21. 21 bagi 7, 3. 3 kali 8, 24 minggu. Ini sama kan? Dua-duanya mau pakai rumus atas atau bawah. Cuman ingat ya, 27 itu untuk bulan. Andai kan kalau misalnya teman-teman hafalnya cuma satu rumus ya nggak masalah, cuma harus ingat bulan atau minggu. Kalau bulan diubahnya ya dikali dengan 4 supaya jadi minggu, kayak gitu ya. Begitupun sebaliknya, kalau mau minggu ke bulan berarti bagi 4. Gitu, 2/7, 8/7. Lanjut, pemeriksaan Leopold. Untuk pemeriksaan Leopold itu ada 4. Ada Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan 4. Untuk Leopold 1 itu melihat bagian atas, dari atas dulu. Bagian atas, kemudian menentukan TFU-nya, tinggi fundus arterinya. Nah, itu tuh bisa juga untuk memperkirakan usia kehamilannya. Tadi kalau misalnya kita udah tahu FTF-nya letaknya di mana, kita bisa memperkirakan usia kehamilannya. Dan bagian janin di atas itu apa? Itu Leopold 1. Nah, adapun Leopold 2 itu untuk melihat bagian kiri dan kanan. Jadi bagian kiri dan kanan mana punggung, mana bagian depan atau kayak gitu. Itu untuk lihat itu. Jadi untuk lihat punggung sama depannya. Nah, kalau misal utamanya kiri dan kanan ya, kayak gitu. Nah, biasanya memang kalau misalkan ciri khas punggung itu datar memanjang keras untuk punggung. Terus untuk Leopold 3 itu melihat bagian bawah. Nah, di Leopold 3 ini untuk melihat bagian di bawah itu apakah bokong atau kepala. Andaikan kepala pun itu tuh sudah masuk PAP atau belum, kayak gitu. Terus ada Leopold 4. Leopold 4 itu untuk lihat derajat presensi kepala. Jadi kepalanya janin itu udah masuk PAP atau belum. Itu di Leopold 4. Jadi dilihat udah masuk belum ke PAP si kepalanya kalau memang kepala kayak gitu. Kemudian di Leopold ini juga ada pemeriksaan DJJ atau menghitung denyut jantung janin. Itu harus di area punggung. Jadi ketika misalnya kita mau menghitung DJJ, kita juga memperhatikan pemeriksaan Leopoldnya. Jadi sebisa mungkin di mana letak punggungnya, di kiri atau kanan. Kayak gitu. Dan kita juga lihat presensi bagian kepalanya, atas atau bawah. Kayak gitu. Kalau misalnya kepalanya di bawah, punggungnya di kanan, berarti kanan bawah. Kayak gitu. Itu punggungnya tadi ya datar memanjang keras. Nah, untuk cara penghitungannya ada dengan Doppler. Kalau dengan Doppler itu langsung keluar hasilnya, sekian JJJ-nya. Nah, adapun dengan Linek. Nah, kalau dengan Linek ini pemeriksaannya per 5 detik 3 kali. Jadi 5 detik pertama kita tentuin punggungnya, kita dengarkan. 5 detik pertama kita hitung ada berapa DJJ-nya, misalkan 11. 5 detik istirahat, 5 detik hitung lagi, 11 lagi misalkan. Dan 5 detik selanjutnya istirahat, 5 detik berikutnya cek lagi. Misalnya 11 lagi. Kan 5 detik, 5 detik, 5 detik ya. Itu pemeriksaannya per 5 detik 3 kali, berarti 15 detik. Sedangkan DJJ itu kan 1 menit. Nah, berarti dari jumlah 3 itu dikali 4. Nanti dapat hasilnya sekian. Misalkan tadi pemeriksaan pertama 5 detik pertama 11, 5 detik kedua 11 juga, 5 detik ketiga 11 juga. Berarti 11, 11, 11, tambahin 3-3-nya jadi 33. Kemudian dikali 4, jadi hasilnya 132 kali per menit.
Normal dari JJ itu 120 sampai 160 kali per menit. Lanjut kita bahas materi terkait dengan intranatal. Nah, materi intranatal ini kita bahas terkait dengan materi-materi saat ibu melahirkan. Nanti kaitannya sama kala 1 sampai kala 4, termasuk dengan patograf. Nah, pertama untuk kala 1. Oke. Kala 1, sip. Kala 1 ini dibagi menjadi 2, ada fase laten dan fase aktif. Kalau misalnya fase laten itu sampai dengan pembukaan 3 cm dengan waktu biasanya sekitar 8 jam. Nah, adapun fase aktif, kalau fase aktif itu dimulai dari pembukaan 4 cm hingga 10 cm atau pembukaan lengkap. 10 cm itu pembukaan lengkap. Nah, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 6 jam. Nah, fase aktif ini biasanya mulainya masuk patograf. Jadi kalau misalnya udah pembukaan 4 cm, baru masuk pencatatan patograf kayak gitu. Nah, di sampingnya patografnya. Ini ada fase kelas 1. Jadi kelas 1 itu dibagi 2 sampai pembukaan lengkap. Itu kelas 1. Nah, kelas 1 ini nanti baru masuk patograf pas di fase aktif saat pembukaan 4 cm. Nah, di patograf ini barangkali teman-teman harus mencoba sendiri untuk mengisi. Jadi biar ingat. Tapi intinya di soal itu biasanya memang yang perlu diingat adalah pemeriksaan per 30 menit apa aja misalkan. Yang per 30. Jadi kan ini per kotak itu kalau 2 kotak ini hitungannya sejam. Nah, yang ini. Aduh, kelihatan mananya nggak semua kelihatan ya. Nah, yang ini. Nah, ini tuh kan kalau 2 kotak sejam, 2 kotak ini 2 jam, ini 3 jam, 4 jam. Nah, per kotak ini 30 menit. Yang 3 per 30 menit ini DJJ pakai titik. Kayak gitu, DJJ. Terus nadi, nanti juga per detik. Terus termasuk juga kontraksi. Kontraksi juga itu hitungannya per 30 menit mengisinya. Kalau kontraksi ini kan ada yang kuat, sedang, ya kuat banget, sedang, sama lemah gitu ya. Nah, itu yang menentukan arsirannya, kayak gitu. Kalau misalkan yang itu juga lihat durasinya, terkait dengan 20 sampai 40 detik, atau kurang dari 20 detik, atau lebih dari 40 detik. Kalau yang sedang itu 20 sampai 40 detik, kalau yang kuat lebih dari 40 detik, kalau yang kurang ya kurang dari 20 detik. Ya kalau yang kurang dari 20 detik itu yang lama biasanya. Nanti tolong koreksi aja ya, dicek lagi. Terus ada pemeriksaan per 4 jam. Nah, pemeriksaan per 4 jam itu ada pemeriksaan dalam untuk melihat pembukaannya, sama lihat tensi sama suhu kayak gitu. Sama juga di soal biasanya memang terkait air ketubannya. Jadi kalau misalnya air ketuban utuh ditulisnya apa. Jadi kalau misalnya di air ketuban itu kan ada U itu utuh. Kalau K berarti kering. Kalau misalnya udah pecah tapi ada mekonium berarti M, mekonium. Kalau ada darahnya pakai D, darah kayak gitu. Nah, itu untuk terkait dengan air ketuban. Sama pemeriksaan ini paling bisa dibaca-baca lebih lanjut lagi ya. Berikutnya kala 2. Oke. Kala 2 ini yaitu proses persalinan bayi. Nah, memang ini lebih ke SOP biasanya. Jadi SOP melahirkan dari kan pembukaan lengkap nih, bayi mulai keluar itu tuh. Nah, ini kala 2 disebut kala 2. Nah, pada saat kala 2 ini ada SOP melahirkan dari awal melahirkan sampai beres. Itu ada sekian puluh step by step, mangga itu kalau bisa dihafalin, cuma kalau bingung untuk ngapalinnya intinya harus sambil dipraktekkan. Kalau enggak paling saya coba rangkuman di sini ya. Jadi yang pertama setelah pembukaan lengkap langsung cek ketuban. Nah, kalau misalnya cek ketuban ini, nah ini poin pentingnya. Ketika cek ketuban lihat masih utuh atau sudah pecah. Nah, kalau misalkan masih utuh, bila masih utuh itu dipecahkan dengan amiotomi, cara amiotomi atau dengan setengah kohort itu dipecahkan. Kalau misalnya masih utuh, jadi cek ketubannya dulu. Kalau misalnya ketubannya udah pecah, ya lanjut ke posisi berikutnya. Cuma kalau masih utuh, jangan lupa dipecahkan dulu ya ketubannya, jangan langsung ke step berikutnya. Nah, setelah itu langsung atur posisi yang itu, ngangkat itu, posisinya litotomi gitu ya, atau apa, aduh lupa saya juga. Intinya posisinya itu ya agak membuka gitu diatur, terus pimpin mengedan, setelah pimpin mengedan, terus posisi tangan dorsokranial, oke, tunggu hingga kepala lahir. Nah, kalau udah kepala lahir langsung bersihkan. Nah, setelah bersihkan muka langsung cek lilitan di daerah lehernya, ada lilitan atau enggak. Nah, setelah itu langsung tunggu putaran paksi luar, ada putaran gitu. Nah, udah itu tunggu lahir bahu atas dulu, bahu bawah, udah itu baru dikeluarin. Nah, pas dikeluarin langsung sambil dicek apgarnya plus dikeringkan badan bayinya dihanduk di atas. Nah, setelah itu terus cek setelah keluar bayinya, cek ada bayi kedua atau enggak.
Nah, kalau nggak ada ya udah langsung suntik oksitosin dan bantu untuk melahirkan plasenta. Itu secara singkatnya paling ya. Cuman detailnya mungkin kayak menggunakan APD-nya, menyimpan barang-barang yang diperlukannya, termasuk penyiapan air klorin dan itu enggak step by step-nya kayak gitu. Tapi ini secara garis besarnya aja kayak gitu ya. Lanjut, kita bahas skala 3. Nah, untuk skala 3, kita akan membahas terkait dengan melahirkan plasenta. Jadi, kalau misalnya di skala 3 ini, prosesnya itu melahirkan plasenta. Nah, sebelum melahirkan plasenta, harus diingat tadi suntik oksitosin terlebih dahulu. Setelah suntik oksitosin, melahirkan plasenta, terus nanti kalau itu udah keluar, nanti dibantu message uterusnya. Nah, setelah dibantu message, jangan lupa dicek plasentanya, jumlah kotiledonnya, kayak gitu, itu harus dihitung. Nah, setelah itu cek adanya laserasi, kayak gitu. Nah, setelah itu mah yang mangga tinggal pemotongan-pemotongan itu kan sesuai SOP ya, itu paling paling sama tadi sesuai dengan SOP, nanti bisa dibaca lagi. Terus berikutnya ada kala 4. Kala 4 ini pemantauan. Nah, di pemantauan ini ada dua yang utama, yaitu memantau kandung kemih sama kontraksi uterus. Tapi kalau misalkan ada masalah, misalkan kandung kemihnya penuh, itu prioritasin dulu untuk menyelesaikan masalah kandung kemihnya dulu, kayak gitu. Terus di kala 4 juga di pemantauan di 1 jam. Nah, ini ada di samping ini ya, contoh catatan persalinan. Ini tuh dari mulai kala 1, nah ini kala 1, kala 2, kala 3 sampai kala 4 ada di ini pemantauan. Nah, ini kalau misalkan di 1 jam pertama itu ceknya itu per 15 menit. Cek tensi, cek nadi, cek suhu, cek tinggi fundus uteri, termasuk kontraksi kandung kemih. Itu dicek per 15 menit. Di 2 jam selanjutnya itu per 30 menit. Kayak gitu, itu pemantauan. Lanjut kita bahas terkait dengan postnatal. Nah, postnatal ini pembahasannya yaitu berkaitan dengan jadi hal-hal setelah kelahiran. Ataupun mungkin di luar hal ini terkait masalah-masalah kesehatan ibu hamil kita bahas di postnatal. Oke, pertama kita bahas terkait dengan program KB. Nah, program KB ini, KB itu dibagi dua, ada hormonal dan non-hormonal. Nah, kalau misalnya hormonal, ini melibatkan rekayasa hormon. Jadi ada yang dimasukkan itu untuk tadi merekayasa hormon. Nah, hormonal ini tuh ada yang kombinasi sama ada yang progestin aja. Untuk kombinasi ini kayak seperti contohnya itu ada pil kombinasi, suntik kombinasi. Ada juga progestin, kalau progrestin ini contohnya tuh kayak pil mini, suntik 3 bulan, sama implan. Nah, masing-masing ada keunggulan sama kelebihannya. Kalau misalkan kombinasi itu ada kekurangannya itu hambat produksi ASI. Jadi kalau misalkan ibu yang masih mau menyusui, sebisa mungkin kalau mau pakai KB jangan pakai kombinasi gitu ya di soalnya. Nah, sedangkan untuk progestin itu tidak hambat ASI kayak gitu. Kalau misalnya mau ada KB tapi masih menyusui, bisa pakai yang progestin kalau misalnya memang mau pakai hormonal. Nah, adapun yang non hormonal. Nah, non hormonal ini biasanya diprioritaskan untuk yang usianya udah tua, ada komplikasi penyakit seperti hipertensi atau diabetes, atau anaknya udah banyak, jadi mau hormonal kayak gitu. Non hormonal. Nah, non hormonal itu ada berbagai macam. Salah satunya itu ada MAL atau metode menor laktasi. Jadi ya tadi dengan MAL ini mungkin nanti bisa dicari lagi ya terkait metode MAL ini. Tapi intinya itu dengan MAL ini jadi dia memanipulasi si laktasinya. Cuma saya juga lupa lagi, mungkin bisa baca-baca lagi ya. Terus ada IUD, IUD itu yang dipasang di apa namanya di uterusnya yang bentuknya kayak gini kurang lebih. Nah, ini biasanya memang tidak pada yang Nah, biasanya kalau IUD ini nggak dikasih ke yang tidak, misalkan belum punya anak sama sekali. Nah, itu tuh tidak disarankan untuk pakai IUD dulu gitu, tapi disarankan mungkin pakai yang lain dulu selain IUD. Kayak gitu. Jadi supaya mungkin memberikan kesempatan untuk bisa melahirkan. Kalau IUD kan dipasang ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan belum punya anak sama sekali mah nggak direkomendasikan. Terus ada yang mantap. Kalau yang mantap itu yang benar-benar ya udah nggak bisa lagi punya anak. Itu ada vasektomi sama tubektomi. Lanjut, kita bahas pembahasan terakhir terkait masalah kesehatan ibu hamil. Sebenarnya untuk masalah soal perawatan itu barangkali bisa diperdalam lebih jauh ya. Cuman di sini saya bahas terkait dengan materi yang khas di ibu hamil. Biasanya memang ada juga diabetes gestasional, itu yang diabetes pada ibu hamil, itu juga bisa. Sama ada preeklamsi.
Nah, ini preeklamsi itu istilahnya itu seperti hipertensi pada ibu hamil. Cuman ini harus dibedakan antara preeklamsi dan eklamsi. Kalau preeklamsi itu tuh tadi hipertensi pada ibu hamil dibagi dua, ada yang ringan sama yang berat. Kalau yang ringan ditandai dengan tensinya itu lebih dari 140/90, sama ada protein urea. Jadi ada protein di urin ibunya lebih dari 0,3 mg per dl. Nah, kalau yang berat itu lebih dari 5 mg si proteinnya, sama tensinya lebih tinggi, lebih dari 160, itu yang berat preeklamsinya. Nah, terus eklamsi apa? Eklamsi itu episode lebih lanjut setelah preeklamsi. Jadi kalau preeklamsi udah nggak kontrol, udah berat banget, bisa ke eklamsi. Eklamsi ini ditandai dengan adanya masalah saraf atau compulsive stage, atau biasanya ada kejang. Jadi kalau udah ada kejang, ini bisa dikategorikan udah masuk eklamsi, kayak gitu. Nah, penanganannya gimana untuk preeklamsi ini? Biasanya memang diberikan magnesium sulfat atau FgSO4. Nah, FgSO4 ini untuk nurunin si tensi tadi preeklamsinya, cuman perlu diawasi juga ketika menggunakan MgSO4 itu adanya keracunan MgSO4. Nah, tanda dari keracunan dari MgSO4 itu yaitu tadi dicek refleks patelanya. Jadi kalau misalnya ada hyperdependent reflex atau hiperreflex, itu bisa warning untuk ya tadi ada keracunan MgSO4. Jadi harus dipantau juga MgSO4-nya. Oke, paling itu materi-materi, mungkin materi singkat ya, yang sebagian besar terkait dengan materi keperawatan maternitas untuk POM. Sebetulnya selain ini juga pasti selalu ada materi terkait dengan etik. Jadi etik pun itu perlu dipahami. Cuman untuk etik nanti kita bahas di bagian manajemen keperawatan. Paling untuk sekarang untuk maternitas dicukupkan. Barangkali ada soal yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar, ataupun boleh untuk ke email, mangga, atau mau ke IG, boleh. Jangan sungkan-sungkan. Paling cukup sekian asep konten pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kayak gitu. Untuk yang mau UKOM di bulan ini, semoga dilancarkan dan semangat. Yo, Assalamualaikum.